Terima kasih ya Bapa di surga. Terima kasih untuk pengorbanan putra tunggalmu bagi kami. Terima kasih ya Yesus, Engkau berkenan menjadi sahabat kami. Terima kasih untuk pagi ini kami boleh bersorak-sorai, bersatu hati, menghampiri Engkau, Allah satu-satunya yang benar di tempat yang maha tinggi. Ampuni ya Bapa segala dosa, kesalahan, ketidakpatutan, kecerobohan kami di hadapan-Mu, sehingga Engkau berkenan hadir. Apa yang kami kerjakan berkenan di hadapan-Mu. Engkau memberkati kami semua. Bapa, sungguh kami rindu akan firman-Mu. Kami perlu suara-Mu untuk menuntun kehidupan kami. Berbicaralah, pakailah anak-Mu ini untuk menyampaikan pesan-pesan kematian-Mu. Sehingga hidup kami boleh semakin berkenan di hadapan-Mu. Urapilah kami semua, berkati kami dengan hikmat, dengan hati yang lembut, sehingga bisa memahami, mengerti, menerima firman-Mu, bahkan menghidupi. Terima kasih ya Bapa, segala kuasa yang berusaha mengganggu jalannya pemberitaan firman-Mu, yang bukan berasal daripada Engkau, kami tolak, kami patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Biarlah Engkau yang tampak, Engkau yang berbicara. Berbicaralah ya Bapa. Kami siap menyambut firman-Mu, bahkan hidup di dalamnya, di dalam nama Yesus. Kami memohon dan bersyukur. Amin, amin, amin. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Pertama saya mengucapkan selamat merayakan kematian Kristus Yesus Tuhan kita. Saya rindu melalui ibadah pagi hari ini kita benar-benar mendapatkan sesuatu, kita benar-benar bisa menghayati kasih daripada Tuhan, pengorbanannya di kayu salib, sehingga ini bukan satu rutinitas, tetapi ada sesuatu yang kita dapatkan, yang kita bawa pulang, yang mengubah hidup kita semakin layak di hadapan Tuhan. Mari yang siap katakan sama-sama, amin. Sesuai dengan tema yang diberikan pada pagi hari ini, yaitu tak terpisahkan dari kasih Kristus. Bapak Ibu Saudara, penting bagi kita untuk menyadari bahwa ketika kita menjadi orang percaya yang bertumbuh, kita pasti memiliki kepekaan, kita pasti bisa merasakan bahwa dunia ini semakin hari tidak semakin nyaman untuk kita huni, saudara. Hidup tidak hanya semakin berat dan semakin susah. Saya percaya Bapak Ibu Saudara mengalami akan hal ini, tetapi hidup juga semakin jahat, saudara. Memang banyak kemajuan di dalam teknologi, ya, tetapi iblis dengan berbagai intrik-intrik dan manuvernya selalu berusaha untuk menjatuhkan, bahkan membinasakan manusia. Sehingga tanpa sadar berbondong-bondong orang, banyak sekali orang, termasuk orang percaya, ya, digiring dan berjalan ke dalam kebinasaan kekal. Ini keadaan yang sungguh memprihatinkan di akhir zaman ini keadaan yang sangat mengerikan Bapak Ibu Saudara. Tetapi jujur banyak sekali yang tidak menyadari akan fenomena ini, saudara. Ya, nah
sebagai umat pilihan Allah, kita patut bersyukur, kita patut bersukacita karena Allah telah menunjukkan, Allah telah menyatakan kasih-Nya yang besar atas kita. Yang merasakan katakan amin. Nah, pertanyaannya begini, Pak, kasih Allah yang besar itu seperti apa? Nah, itu bisa kita baca di dalam Roma 8 ayat 31 sampai 39. Itu satu perikop, saudara. Nah, tetapi saudara baca sendiri di rumah. Ya, di sini saya hanya akan baca secara utuh Roma 8 ayat 34 sampai 35. Selanjutnya ayat-ayat yang lain yang terkait nanti cuman saya sebutkan saja. Mengingat waktunya yang sangat terbatas ya. Saya akan baca Roma 8 ayat 34 sampai 35. Demikian bunyi firman Tuhan. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Saya ulang, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang, ya saudara. Jadi sangat jelas sekali dikatakan di sini ya bahwa Kristus menjadi pembela kita. Artinya apa? Artinya kita itu, saudara dan saya adalah orang-orang yang dibela-belain Tuhan. Katakan amin. Dibela bagaimana Pak maksudnya? Dibela maksudnya kita itu adalah orang-orang yang telah dibenarkan, yang telah dikuduskan di hadapan Allah. Ya, Kristus mati bagi kita untuk menebus dosa kita. Sehingga kita bisa diperdamaikan dengan Allah. Kita bisa dibawa kepada Allah yang hidup dan agung itu. Tetapi ingat saudara, tadi saya katakan kita dibenarkan, kita dikuduskan. Artinya sejatinya kita itu belum benar-benar berkeadaan kudus. Kita itu belum sungguh-sungguh berkeadaan benar. Tetapi untuk sementara waktu oleh kematian Kristus di kayu salib, kita itu dibenarkan, kita itu dikuduskan. Sehingga apa? Sehingga kita tidak bisa dipersalahkan lagi. Kita tidak bisa didakwa lagi. Tidak ada yang bisa melawan kita. Itu dituliskan di dalam Roma 8 ayat 31 sampai 32. Lebih dari itu dikatakan kita menjadi lebih dari orang-orang yang menang. Kita lebih dari pemenang. Kalau saudara baca ada di bawahnya ayat yang ke-37. Ya saudara, pertanyaan yang bisa muncul begini, bagaimana Yesus membela kita? Bagaimana caranya Kristus itu menjadi pembela kita? Ya dengan cara mati di kayu salib, itu jawabnya saudara. Kematiannya itu membuktikan betapa besar kasihnya bagi manusia, bagi kita, bagi saudara dan saya. Yang menerima kasih Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin saudara. Di bagian lain dikatakan di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-13.
Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Makanya tadi saya katakan Allah menunjukkan atau menyatakan kasihnya yang besar bagi kita. Karena apa? Dikatakan tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya kepada sahabat-sahabatnya. Bapak, Ibu, Saudara, kita semua itu diberlakukan sebagai sahabat-sahabat Allah. Katakan haleluya sama-sama. Puji Tuhan. Saudara, saya mau katakan kepada saudara, kalau leher saja digelundungkan, nyawa saja diberikan. Coba saudara bayangkan, apalagi yang lain saudara. Kalau cuman sekedar kebutuhan lahiriah saudara, kebutuhan hidup saudara, sakit penyakit saudara, persoalan rumah tangga saudara, ya, percayalah Tuhan pasti menolong. Katakan amin. Katakan Tuhan pasti menolong. Dicatat di dalam ayat 32, Roma 8 ayat 32. Nah, pertanyaannya sekarang begini, kenapa? Ya, kenapa kita bisa mengalami kasih Allah yang begitu besar, saudara? Kenapa? Pertanyaannya, bagaimana kok kita bisa dikatakan tidak terpisahkan dari kasih Allah itu, saudara? Nah, itu yang menjadi pertanyaan bagi setiap kita, ya. Ya, bagaimana caranya? Kok kita bisa tak terpisahkan daripada kasih Allah? Karena saudara, di dalam setiap kejadian, Allah itu selalu turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan, saudara. Ya. Jadi apapun yang kita alami, apapun yang terjadi, bagaimanapun keadaan kita, selalu ada maksud Tuhan di dalamnya. Selalu ada kebaikan Tuhan. Selalu ada rencana Tuhan yang harus kita penuhi. Selalu ada berkat Tuhan. Sehingga semua bisa kita lalui, semua bisa kita lewati, dan semua bisa berakhir dengan baik. Katakan puji Tuhan. Ya, sangat jelas di sini. Ya, maka kita harus bisa mengerti kebaikan Tuhan yang dimaksud di sini itu adalah apa? Kebaikan Tuhan yang dimaksud adalah proses penyempurnaan atau proses pendewasaan agar kita bisa semakin serupa dengan Kristus dan kelak kita bisa diterima sebagai anak-anaknya. Amin, saudara. Roma 8 ayat 29. Jelas dikatakan, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Perhatikan, ya, ditentukan dari semula, itulah standarnya untuk menjadi serupa dengan Kristus, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Itulah bukti daripada kasih Allah kepada kita, saudara. Dan tak ada apapun, tak ada sesuatu pun yang bisa memisahkan kasih Allah akan kita. Ya, kita takkan terpisahkan dari kasih Allah seperti tema yang ditulis di sana, saudara. Ya, juga kalau di dalam ayat-ayat yang kita baca, saudara bisa baca apa yang tertulis di ayat 28 dan ayat berapa?
sebentar, ayat 38 dan 39. 38 dan 39. Di mana dikatakan, sebab aku yakin baik maut maupun hidup. Ya, baik dalam keadaan terancam, baik dalam keadaan terpojok, ya. Baik di ujung maut dikatakan maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, di mana di beberapa tempat kekristenan mendapat tekanan, ya, dilarang, ya, itu maksudnya. Baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin, saudara. Itulah sebabnya kita harus tahu, saudara, bahwa kasih Allah yang dinyatakan kepada kita itu kasih yang mengubah dan mendidik. Bukan kasih yang memanjakan, yang selalu memberikan atau menyediakan apa yang menjadi keinginan atau kemauan kita. Bukan. Kalau Allah selalu memenuhi apa yang menjadi keinginan dan kemauan kita, maka itu kasih yang menjerumuskan, bukan kasih yang menyelamatkan. Tetapi kita harus ngerti bahwa kasihnya yang besar itu kasih yang mengubah dan mendidik. Katakan amin, saudara. Seperti dituliskan di dalam Ibrani 12 ayatnya yang ke-6. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jadi agar kelak kita itu bisa berkeadaan benar-benar sebagai anak, sehingga diakui oleh Allah Bapa di surga dan diterima sebagai anak-anaknya yang berkenan. Maka Bapa yang baik itu, Bapa yang penuh kasih itu akan mendidik dan menghajar kita. Betul enggak, saudara? Kalau kita enggak dididik dengan baik selama kita ada di bumi ini, kalau kita melakukan kesalahan, kita tidak dihukum, kita tidak dihajar, ya, maka kita tidak mungkin benar-benar bisa menjadi anak-anak kerajaan surga. Dan kalau itu terjadi, yang kita dapati justru kelak kita akan ditolak. Dan kita akan kecewa karena segala sesuatu yang kita lakukan dalam hidup ini, ya, semuanya jadi sia-sia belaka. Amin, saudara. Nah, jadi kebaikan yang dinyatakan, kasih Allah yang besar itu adalah kasih yang mendewasakan iman kita. Amin, saudara. Kasih yang tidak hanya memelihara, tidak hanya memberkati, tidak hanya melindungi, tetapi mengubah karakter kita menjadi karakter seperti Kristus. Nah, ini yang jarang disadari, ya. Makanya harus terus diingatkan, saudara, supaya kita tidak lupa. Amin. Maka jangan heran walaupun saudara sudah rajin ke gereja, saudara berdoa terus-menerus, ya. Hidup saudara kok sepertinya masih kekurangan, ya. Kesulitan dalam hal keuangan, ya. Masih berat hidup saudara. Persoalan rumah tangga saudara belum juga selesai, malah bertambah-tambah, saudara. Sakit saudara juga belum disembuhkan. Itu realitas, itu kenyataan, saudara. Amin, saudara. Kenyataan hidup. Itu sebenarnya bukan Tuhan tidak bisa menolong saudara, enggak bisa memulihkan, menyembuhkan, memberikan jalan keluar seketika itu kepada saudara. Bukan begitu. Tentunya tidak sulit bagi Tuhan untuk membebaskan saudara dari berbagai persoalan hidup saudara. Tetapi yang Tuhan mau, ya,
Yang Tuhan inginkan satu hal saudara, supaya saudara dan saya tidak binasa. Sehingga melalui setiap peristiwa kehidupan yang menyakitkan, melalui berbagai persoalan dan tekanan hidup, ya, melalui sakit penyakit, justru Tuhan sedang mengajarkan jalan-jalannya kepada kita. Amin. Melalui semua itu, kau mengajarkan jalan-jalanmu. Dulu ku tidak mengerti mulia rencanamu bagiku. Dulu kita enggak ngerti saudara. Betul saudara? Sama, kita juga sama. Makanya kita belajar, saudara. Tetapi nyatanya kasih yang besar itu tidak banyak dipahami oleh kebanyakan orang Kristen, saudara. Ya, mereka justru ketika sesuatu yang tidak nyaman, yang tidak diinginkan terjadi di dalam kehidupannya, mereka mengeluh, menyalahkan orang lain, mencari kambing hitam, kecewa, marah, saudara. Tidak lagi ke gereja, tidak lagi berdoa, undur dari Tuhan. Bahkan ada juga yang sampai mengutuki Tuhan. Seperti perkataan istri Ayub, ya, di mana dikatakan masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Katanya kepada Ayub, kutukilah Allahmu dan matilah engkau. Menyalahkan saudara. Padahal dalam kesemuanya itu Tuhan sedang membela. Tuhan sedang menjadi pembela daripada kita. Tanpa sadar memang kita tidak mengucapkan persis sama seperti istri daripada Ayub, tetapi tidak sedikit melalui sikap hidup dan perbuatan kita sebenarnya sedang melawan Allah, saudara. Kita sedang mengutuki Allah, saudara. Itulah sebabnya melalui kebenaran ini kita diingatkan. Nah pertanyaannya begini, loh Pak, kasih Allah kan begitu besar, maksud Tuhan itu kan baik, tetapi kenapa ya kok banyak dari kita, saudara dan saya nggak bisa ngerti kasih itu, kenapa? Kenapa? Coba saudara tanya ke sebelah-sebelah, kenapa ya? Kan kita alami saudara, kita seringkali anyel, kecewa, mengeluh, marah-marah, ya kan seperti itu. Jawabnya sederhana saudara, karena orang-orang seperti itu tidak mengasihi Allah. Enggak mengasihi Allah, coba renungkan saudara. Maka sesungguhnya orang-orang seperti itu sedang terpisah dari kasih Allah. Ya, tadi dikatakan tak ada kasih, tak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Tetapi sesungguhnya kita sendiri yang memisahkan diri dari kasih Kristus, saudara. Dengan cara apa? Dengan cara kita tidak mengasihi Allah. Kalaupun ada di antara kita, saudara dan saya, yang merasa sudah mengasihi Allah, sejatinya kalau sikap kita seperti itu, kita itu belum mengasihi Allah secara utuh, secara benar, saudara. Jadi kasih kita kepada Allah itu sesungguhnya masih salah. Ekstrimnya seperti itu. Jadi ketika kita mengasihi Tuhan, kita pergi ke gereja, kita berdoa, kita memuji, mengagungkan Tuhan, ada udang di balik batu. Ada motivasi-motivasi tertentu yang tidak benar. Sejatinya ketika hal itu terjadi, kita itu sedang memanipulasi Tuhan.
kita sedang membujuk Tuhan. Kita sedang memanfaatkan Tuhan. Supaya apa? Supaya dengan begitu Tuhan mau memenuhi apa yang menjadi keinginan dan kemauan kita. Tuhan mau mengabulkan setiap doa-doa kita, saudara. Kita hanya ingin supaya kita itu bisa mengalami kuasa dan mujizatnya, saudara. Coba renungkan sebentar. Kira-kira kita termasuk orang-orang yang seperti itu atau bukan? Kalau mau jujur ya saudara, kita dulu begitu seperti saya katakan tadi. Tetapi ketika kita mendengar kebenaran ini, harusnya kita bersyukur dan kita mau berubah, saudara. Benar enggak saudara? Enggak salah kalau kita masih kanak-kanak rohani. Enggak salah kalau kita jadi orang Kristen baru 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Enggak masalah. Dan justru yang terjadi sebaliknya saudara. Ketika kita masih usia rohaninya masih kecil, jadi Kristennya masih baru, justru doa-doa kita itu dijawab Tuhan. Bahkan dijawab dengan cepat sekali saudara. Cepat sekali dikabulkan. Apa yang menjadi keinginan, kerinduan, kemauan kita, Tuhan penuhi dengan cepat saudara. Coba saudara renungkan. Awal-awal saudara jadi orang Kristen. Sehingga ada istilah kasih mula-mula. Kita langsung menggebu-gebu, menjadikan Tuhan segalanya, berani berkorban apapun dan dengan cara bagaimanapun. Itu yang terjadi. Coba sekarang kalau saudara sudah bertahun-tahun jadi orang Kristen, rasanya kalau mau jujurkan ampang saudara. Ya, saudara doa, saudara ada pergumulan rumah tangga, enggak cuma doa loh, sudah direwangi puasa. Enggak dijawab tuh sama Tuhan. Terus apa Tuhan itu enggak ada? Oh ada. Ya, saudara ya berteriak, Tuhan diam saudara. Sepertinya Tuhan itu tidak ada dan tidak nyata. Sepertinya saudara itu dibiarkan menghadapi semuanya itu sendiri. Waktu berjalan, tidak ada perubahan dalam hidup saudara. Saya percaya banyak yang alami itu karena kita jadi orang Kristen dah lama. Tetapi ingat, melalui semua itu, kau mengajarkan jalan-jalanmu. Amin. Dulu ku tidak mengerti mulia rencanamu bagiku. Semua yang telah terjadi membuatku indah di matamu. Itu yang dikerjakan Tuhan, menjadikan kita itu indah di mata Tuhan. Kita menjadi bejana yang agung, yang mulia, yang bisa dipakai untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Katakan aku mau. Amin saudara. Coba saudara perhatikan kehidupan Yusuf. Dari sejak dia masih bersama orang tuanya, dia difitnah oleh saudara-saudaranya, ya. Kemudian dimasukkan ke dalam sumur, dijual ke padang pedagang Ismail, lalu difitnah oleh istri Potifar, lalu masuk penjara, saudara. Amin, saudara. Apa yang Yusuf lakukan? Alkitab tidak mencatat dia mengeluh. Dia tidak mengeluh. Bahkan Alkitab menyatakan hal yang luar biasa di dalam Kejadian 50 ayat yang ke-20. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Hebat loh, ini dikatakan kepada siapa? Saudara-saudaranya yang menjual, yang memfitnah, yang mencelakakan dia,
yang maunya dia mati, saudara. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Artinya apa? Di dalam perjalanan hidup Yusuf, di dalam penderitaannya ada maksud Tuhan, ada kebaikan Tuhan, ada berkat kekal yang Tuhan nyatakan. Amin, saudara. Ya. Pertanyaannya, ya, kenapa bisa begitu? Ya Pak, tapi itu Yusuf, loh yang lain ada, saudara. Saudara perhatikan Daud, ketika anaknya diambil oleh Tuhan, apa yang dikerjakan Daud? Dia justru mandi, berurap, minta disediakan makan, kemudian dia pergi ke bait Allah untuk menyembah Allahnya. Itu luar biasa loh saudara. Kebanyakan orang kalau ditinggal orang yang dikasih berduka berlama-lama, kalau perlu meratap, nangis tanpa henti. Tapi yang dilakukan Daud enggak seperti itu. Kenapa Yusuf dan Daud bisa berbuat seperti itu, saudara? Jawabnya sederhana, karena mereka adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Saudara, amin saudara. Abraham ketika dalam perjalanan mengalami kelaparan, dia tidak kembali ke Mesir, ke tanah kelahirannya, tetapi melanjutkan perjalanannya. Kenapa bisa begitu? Karena Abraham adalah orang yang mengasihi Tuhan dengan benar. Ya. Kenapa Ayub bisa berkata kepada istrinya, engkau itu seperti perempuan gila. Masa engkau mau menerima berkat-berkat yang baik dari Tuhan, tetapi kamu tidak mau menerima yang tidak baik. Kenapa bisa begitu dan masih banyak lagi contoh? Karena orang-orang itu adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan, saudara. Amin. Saudara bisa ngerti? Iya kan? Orang-orang yang mengasihi Tuhan itu selalu orang-orang yang ingin tahu apa yang menjadi pikiran dan perasaan Allah. Orang-orang yang selalu mencari kehendak Allah dan melakukan di dalam hidupnya serta berusaha untuk memenuhi rencana Tuhan dalam hidupnya. Amin, Bapak Ibu Saudara. Bisa ngerti? Ya. Jadi saudara, saya percaya ya, saudara saat ini datang ke gereja masih banyak pergumulan. Amin saudara. Mungkin keuangan saudara saat ini lagi sulit. Saya tidak tahu, tapi saudara ngalamin. Mungkin saudara lagi didera sakit penyakit, saudara sudah berusaha ke dokter sana, ke dokter sini, minum ini, orang ngomong apa dituruti, tapi juga belum sembuh. Barangkali saudara juga mengalami masalah rumah tangga, suami saudara yang tidak pulang, istri saudara yang menanduk-nanduk terus, ya. Ataupun anak saudara yang terus berontak berani kepada saudara. Dan masalah-masalah apapun masih mendera hidup saudara. Walaupun demikian saudara, ingat tak ada yang bisa memisahkan kasih Allah dari kita. Oleh sebab itu mari kita belajar untuk mengasihi Tuhan. Supaya apa? Supaya kita itu bisa memiliki sikap hidup yang benar ketika sesuatu yang tidak enak terjadi dalam hidup kita. Supaya ketika sesuatu yang tidak kita harapkan belum juga bisa terselesaikan, kita itu memiliki respon yang benar. Kita bisa tetap bersuka cita, kita tetap bisa mengucap syukur. Ya, kita tetap masih bisa berdoa, kita masih bisa memperlakukan orang lain dengan baik, saudara. Pertanyaan yang muncul gini, ternyata mengasihi Allah itu tidak gampang. Caranya gimana mengasihi Allah? Ya caranya kita harus belajar untuk mengenakan pikiran
dan perasaan Allah. Ya, seperti dituliskan dalam Filipi 2 ayat yang kelima, hendaklah dalam hidupmu bersama engkau mengenakan pikiran dan perasaan di dalam Kristus Yesus. Sehingga kita bisa mengerti perasaan Allah. Lah Pak, bagaimana Pak? Allah kan tidak kelihatan, bagaimana kita bisa mengenakan pikiran dan perasaannya? Yang pertama, ya, kita membangun hubungan dengan Dia. Melalui apa? Melalui doa-doa kita. Kita berdoa, kita bersaat teduh dengan cara yang benar, saudara. Doa yang dialog, bukan doa yang monolog searah, tapi doa yang dua arah. Amin. Lalu kita harus terus tekun belajar firman Tuhan. Ya, saudara bisa dengarkan khotbah-khotbah yang mendewasakan iman saudara. Saudara harus pilih-pilih mana ya yang bisa mendewasakan iman kita. Lalu yang ketiga, kita selalu mengkaitkan apa yang kita alami, apa yang terjadi dalam hidup kita dengan Tuhan. Kita selalu mengkaitkan, kok saya seperti ini? Ya kita tanya Tuhan, Tuhan, apa maksud Tuhan? Tuhan, apa yang harus kubuat? Kutanya Yesus, apa yang harus kubuat? Itu berarti mengkaitkan apa yang terjadi dengan Tuhan. Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku, ku datang Yesus. Terus apa? Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Terus, ku terima anugerahnya, dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubahi, perhatikan, dia ubah hidup saudara. Lalu, barui hatiku. Lalu, sesuatu terjadi saat di altarnya. Jadi ada 3 hal yang mesti kita lakukan dengan tekun. Kita berdoa, kita belajar firman, kita kaitkan setiap kejadian dengan Tuhan. Apa Tuhan yang harus kubuat? Tanya, apa Tuhan bagian dalam hidupku yang harus kuubah? Apa Tuhan yang masih salah, yang masih meleset dalam hidupku? Tanyakan kepada Tuhan. Kalau kita tanya, Tuhan pasti kasih tahu karena Dia Allah yang hidup. Amin, saudara. Itulah sebabnya melalui kebenaran ini, seperti saya katakan di awal, kita semua tentu berharap kita tidak terpisahkan dari kasih Allah yang besar itu. Maka ingat pesan firman Tuhan hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Kau mengajarkan jalan-jalanku. Dulu ku tidak mengerti mulia rencanamu bagiku. Semua yang telah terjadi mengubahku indah di matamu. Sungguh besar anugerahmu
Engkau pembelaku. Tuhan, Engkau pembelaku di sepanjang jalan hidupku, dalam kesesakan, dalam pencobaan, Kau buktikan setiamu. Kala jiwaku terluka, aku lemah tak berdaya, Kau pegang tanganku, Kau beri kekuatan, hiburkan hatiku. Tuhan, Engkau pembela. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sungguh Kau Allah yang ajaib, Allah yang dahsyat, Allah yang penuh kasih kepada kami. Terima kasih Bapa buat ibadah pada siang hari ini ya Bapa. Kami bersyukur akan kasih setiamu yang selalu dalam hidup kami. Tak ada habis-habisnya ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih buat perjamuan kudus pada pagi hari ini ya Bapa. Kami bersyukur buat kasih setiamu. Engkau satukan kami di dalam tubuh dan darahmu. Agar melalui kehidupan kami, melalui doa-doa kami kepadamu, hubungan yang dekat dengan Engkau. Bahkan kami mendengarkan suaramu melalui firman-Mu Bapa, yang kami akan hidupi di dalam kehidupan kami sehari-hari, supaya hidup kami sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sungguh betapa besar kasih-Mu. Tuhan, kami takkan terpisahkan dengan apapun, kami akan meresponinya. Terima kasih Bapa, terima kasih buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hati-Mu. Tuhan berkati pelayanannya, Tuhan berkati dengan pengurapan yang selalu baru. Terima kasih Bapak, Engkau memberkati rumah tangganya, memberkati kesehatannya, memberkati pekerjaannya, dan berkat yang sama kami terima juga pada siang hari ini ya Bapak, sehingga kami boleh menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapak, sebentar kami hendak pulang ke rumah kami masing-masing. Sertailah perjalanan kami, tibakan kami di rumah dengan selamat hanya oleh karena kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari saudara, angkatlah kedua tangan saudara dan arahkan mata hati saudara kepada Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahtera yang berlimpah-limpah. Pulanglah saudara ke rumah masing-masing. Kasih daripada Allah Bapa, kuasa daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, yang senantiasa memimpin, menuntun, dan memberkati saudara semua, mulai saat ini sampai selama-lamanya, sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali, dan Immanuel. Tuhan menyertai kita. Mari semua yang percaya dan diberkati kita berkata, amin.